Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesehatan untuk dapat melangsungkan perkuliahan secara daring. Tak lupa shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, yang mana kita berharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam sebagai Agama Wahyu, yang mana juga dibimbing oleh Bapak Andri Nurwandi MAG. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alifiani Tamimi sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya Widya Wayu Cahyani sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini, yaitu yang pertama, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Widya Wayu Cahyani. Kepada Widya, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Islam sebagai Agama Wahyu. Latar belakangnya, Islam didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa wahyu itu terdiri dari wahyu yang berbentuk Al-Quran, serta wahyu yang berbentuk hadis, sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahyu sebagai sumber asli seluruh pengetahuan memberi kekuatan besar terhadap bangunan pengetahuan bila mampu mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wahyu juga memberi sumbangan intelektual yang tidak terjangkau oleh kekuatan rasional dan empiris. Sehingga wahyu dapat dijadikan sebuah rujukan pencarian suatu ilmu pengetahuan. Di samping itu, wahyu memiliki sambungan vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam raya ini. A. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu yang artinya suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu diartikan juga dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Dalam wahyu keislaman, al-wahyu lebih dimaknai sebagai pemberitaan, risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dalam kata wahyu, terkandung arti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Istilah wahyu dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali, yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Dari segi maknanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Wahyu dalam arti Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Misalnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua, wahyu dalam arti firman atau pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Seperti dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 117. Yang ketiga, wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Contohnya pada Quran Surah An-Nahl ayat 68. Yang keempat, wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Misalnya dalam firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 39. Yang kelima, wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah kepada manusia dalam bentuk intuisi atau inspirasi dan bisikan hati. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 7. B. Ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berkembang secara revolusi, diwahyukan Tuhan. Jika agama-agama lain namanya ada setelah pembawa ajarannya telah tiada, maka nama Islam sudah ada sejak awal kelahirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan nama untuk agama Islam ini, seperti dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang artinya,
Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini merupakan salah satu keistimewaan dan sekaligus tanda bahwa Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang diridhoi Allah untuk umatnya. Mengenai Islam berkembang secara revolusioner dapat dilihat dari segi pembawa ajaran Islam, yaitu Nabi dan Rasul. Islam merupakan agama semua Nabi, Rasul, serta pengikut-pengikut mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam firman-firman Allah sebagai berikut. 1. Islam sebagai agama Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Yang kedua, Islam sebagai agama Nabi Musa dan pengikutnya. Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kamu benar-benar muslim." Quran Surah Yunus ayat 84. Yang ketiga, Islam adalah agama Nabi-Nabi Bani Israel. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Yang keempat, Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, wahai Muhammad, sungguh sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian saja aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Yang kedua, disampaikan melalui utusan Tuhan. Telah jelas bahwa agama Islam itu adalah agama wahyu samawi yang disampaikan kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul sepanjang sejarah Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Islam mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa Allah. Hal ini tertuang dalam lafaz syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam. 4. Memiliki kitab suci atau berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi bukti bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan bersih dari campur tangan manusia, termasuk Nabi yang menerimanya sendiri. Jadi wahyu atau kitab suci ini benar-benar murni bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Ajaran prinsipnya tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Segala macam bentuk ajaran dalam Islam merupakan bentuk konsekuensi tauhid, seperti masalah ibadah yang merupakan realisasi dari ketauhidan seseorang. Orang yang menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dan melihara alam semesta adalah Allah. Konsekuensinya, ia harus beribadah hanya kepada Allah. C. Epistemologi wahyu. 1. Sumber wahyu. Wahyu, baik berupa Quran maupun hadis, yang disampaikan kepada orang-orang pilihannya, Nabi atau Rasul. Adapun cara Allah dalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupanya yang asli. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincinya. Yang kedua, karakteristik wahyu. Wahyu yang berupa Al-Quran maupun hadis memiliki karakteristik yang asli. Pengetahuan mengenai berbagai karakteristik ini dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan pemahaman ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik wahyu.
wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis, bersumber dari Tuhan. Pribadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu ini, memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan makna wahyu tersebut. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawanya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis, merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia. Tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu diungkapkan dalam bentuk umum maupun khusus. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Wahyu itu berupa nas-nas yang berbahasa Arab dengan gaya ungkap bahasa yang berlaku. Orang Arab memiliki gramatika khas dalam bahasa mereka, baik dari segi indikasi lafal terhadap maknanya, dari segi pemakaian makna yang tidak terkandung pada lafalnya, maupun dari segi kekayaan sastranya. Wahyu ini menggunakan bahasa Arab dengan kaidahnya yang paling tinggi, sehingga Al-Quran mencapai tingkat yang tidak dapat dijangkau manusia. Apa yang dibawa oleh wahyu itu tidak ada pertentangan dengan akal, bahkan ia sejalan dengan prinsip akal. Wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Di antara tanda kesatuannya adalah penafsiran satu bagian dengan bagian yang lain saling berhubungan. Wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik berupa perintah maupun larangan. Keduanya berkaitan dengan ujaran yang sifatnya langsung terkait dengan jenis perbuatan tersebut. Sesungguhnya wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Turunnya sesuai dengan keperluan dan kasus yang terjadi pada zaman dan tempat di mana ia diturunkan. 3. Keberadaan wahyu. 3. Nilai kebenaran wahyu. Nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, juga universal dan lestari. Karena wahyu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang paling benar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang artinya, Alkitab itu atau Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Serta dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kalian meragukannya. Kebenaran wahyu berbeda dengan kebenaran akal yang bersifat relatif. Selanjutnya D. Bentuk-bentuk wahyu. Wahyu kauniyah dan wahyu Qur'aniyah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk wahyu Qur'aniyah atau qauliyah dan wahyu kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah ayat Allah yang tersurat, sedangkan ayat kauniyah adalah ayat Allah yang tersirat. Ayat Qur'aniyah merupakan wahyu Allah yang tersurat di dalam Al-Quran dan merupakan bagian dari susunan mushaf Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah hukum alam ciptaan Allah yang berlaku pada alam raya. Di antara ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah terdapat munasabah, korelasi, dan keserasian. Keduanya, jika dikaji secara mendalam, akan melahirkan dua disiplin ilmu Al-Quran dan ilmu kealaman, serta melahirkan dua jenis kepakaran, yaitu ulama dan ilmuwan. Selanjutnya, posisi akal terhadap wahyu. Di samping wahyu, ada pula akal, yang merupakan salah satu hidayah yang diberikan Allah kepada makhluknya. Akal dan wahyu seringkali dikontrakskan sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Akal merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan yang bersumber dari fenomena penciptaan atau ayat kauniyah, maupun yang bersumber dari fenomena wahyu atau ayat qauliyah. 1. Pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab aqala yaqilu. Dari segi bahasa, kata aql berarti ikatan, batasan, atau menahan. Di samping arti sebagai daya pikir menurut Asy-Syafi'i dan Abi Abdillah dari Mujahid bahwa akal adalah
alat untuk membedakan baik buruk, benar salah. Juga dapat diambil pendapat bahwa akal adalah sesuatu yang dengannya diketahui yang benar atau al-haq dari yang salah atau al-batil. 2. Akal dan wahyu kauniyah serta Qur'aniyah. Dari definisi tentang akal di atas, jelas bahwa dalam akal masih terdapat dualitas konseptual, maka dalam hal ini wahyu atau Al-Quran berperan memberikan tuntunan tentang penggunaan akal. Di samping berpikir dengan akalnya, manusia harus pula mendengarkan atau yasma'u wahyu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Dengan demikian, akal dan nakal harus diperlakukan sebagai dua kekuatan yang saling mengisi dalam menahan kebenaran. Bagian A yaitu akal dalam memahami ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah objek kajian akal. Akal berguna untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah yang terpampang dalam galaksi, benda-benda mati, tumbuhan, hewan, serta manusia, seperti dalam firman Allah yang artinya A. Akal dalam memahami ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah objek kajian akal. Akal berguna untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah yang terpampang dalam galaksi, benda-benda mati, tumbuhan, hewan, serta manusia. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 24. Dalam firman Allah, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Serta masih banyak lagi ayat-ayat kauniyah lainnya. Dengan demikian, akal telah melengkapi semua sisi termasuk mengenai ayat-ayat kauniyah, maka orang yang tidak menggunakan akalnya pada semua sisi ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk serta berada dalam kesesatan. B. Akal dalam memahami ayat-ayat Qur'aniyah. Objek kajian akal bukan hanya ayat-ayat kauniyah saja, termasuk pula ayat-ayat yang diturunkan dalam bentuk wahyu seperti dalam firman Allah. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am ayat 50. Ini adalah dorongan untuk berpikir, terutama tentang wahyu, kenabian, dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.